Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjeli Febriani dengan NIM 12620720109, absen 21. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester ganjil manajemen peserta didik. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Itu adalah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Adapun beberapa cakupan ruang lingkup manajemen peserta didik antara lain perencanaan peserta didik, kemudian penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, penempatan kelas peserta didik, kemudian ada pembinaan peserta didik, catatan dan pelaporan, evaluasi peserta didik, kemudian ada mutasi peserta didik, dan kode etik, pengadilan hukum, serta disiplin peserta didik. Pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI adalah mata kuliah ini mengkaji ragam peserta didik dalam berbagai lembaga pendidikan, baik itu formal dan non-formal, serta karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan lembaga pendidikan maupun peserta didiknya, selanjutnya juga dikaji konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan evaluasi pembinaannya. Kemudian pembinaan peserta didik ditekankan pada pengembangan bakat minat dan berbagai layanan khusus mencakup layanan bimbingan konseling, pembinaan organisasi. Selain itu, manfaat yang didapatkan mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen peserta didik, mahasiswa mampu memahami perencanaan pendanaan peserta didik, mahasiswa mampu memahami pembinaan peserta didik, mahasiswa dapat melakukan catatan data peserta didik, serta mahasiswa mampu memahami mutasi peserta didik, dan mahasiswa mampu memahami evaluasi kegiatan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik? Konsep dasar manajemen peserta didik adalah manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan yang berkenaan dengan peserta didik baik ketika awal masuk sekolah sampai dengan lulusnya peserta didik. Kemudian tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi individualisnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus seperti bakat, dan kemampuan lain. Kemudian berikutnya ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebaiknya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Kemudian ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Kemudian ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Prinsip dari manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Karena itu, ia harus punya tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang punya aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Kemudian yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kepandaian peserta didik.
prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik dan tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun di masyarakat. Kemudian yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik bagi sekolah lebih-lebih di masa depan. Kemudian menuju ke soal yang ketiga adalah bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Baik, perencanaan peserta didik adalah suatu kegiatan menyiapkan dan memikirkan tentang peserta didik di lembaga pendidikan yang dilakukan di awal. Perencanaan ini dilakukan baik sejak peserta didik akan memasuki lembaga pendidikan sampai lulus dari lembaga pendidikan. Perencanaan yang perlu dipersiapkan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan perumusan peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik, dimulai dari perencanaan sampai pembiayaan. Kemudian menuju ke soal yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik yang jauh dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai calon peserta didik baru di suatu lembaga pendidikan bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Biasanya sistem promosi ini berlaku secara umum di sekolah-sekolah yang pendaftarnya kurang dari jatah atau daya tampung yang telah ditentukan. Kemudian ada sistem seleksi, ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan nilai EPTA atau DENEM. Yang kedua adalah berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Kemudian yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Kemudian berikutnya dari sistem zonasi, yaitu dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, atau jalur lainnya yang dapat berupa jalur prestasi. Komposisi PPDB, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 50%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa yaitu 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Setelah menentukan kuota jalur zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini. Baik, soal yang kelima adalah bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan kemampuan dan sosial emosional. Berdasarkan kegiatan pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Kemudian pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja, dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Kemudian dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan, yaitu kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Adapun pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu akan mudah bagi seorang siswa guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama duduk di meja yang sama. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswa. Kemudian berikutnya berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kemampuan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kemudian kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam menulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Kemudian banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa, padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa yang bersangkutan.
Baik, selanjutnya menuju ke soal yang keenam. Bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran? Catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah yang dianggap merupakan masalah penting dalam pengelolaan siswa di sekolah. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Di samping itu, kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah merupakan gambaran tentang ketertiban suatu sekolah. Pendekatan peningkatan kehadiran peserta didik adalah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Sungguh pun demikian upaya secara misal untuk meningkatkan peserta didik sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik sendiri, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Kemudian pihak sekolah melakukan tertib administrasi dengan cara melakukan pencatatan atas kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dalam suatu buku yang disebut dengan buku presensi kehadiran dan buku presensi ketidakhadiran. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran lazimnya dilakukan saat peserta didik masuk jam pertama, di mana pendidik mempresensi satu persatu, juga untuk mengetahui peserta didik yang hadir atau absen. Berikutnya ada faktor penyebab kehadiran dan ketidakhadiran siswa dalam proses pembelajaran di sekolah terdiri dari faktor dari dalam diri siswa, misalnya persepsi tentang kehadiran disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. Adapun faktor dari luar diri siswa terdiri dari faktor keluarga, lingkungan, pergaulan atau masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ada beberapa jenis ketidakhadiran atau kehadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran tanpa memberi izin atau dikenal dengan membolos. Kedua, kehadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat. Ketiga, ketidakhadiran dengan izin. Jenis ketidakhadiran yang ketiga ini bisa karena sakit yang memungkinkan untuk tidak hadir, dan bisa juga karena ada kepentingan keluarga. Di samping itu ada peserta didik yang hadir di sekolah, tetapi begitu jam-jam sekolah pelajaran di sekolah masih belum selesai, mereka sudah pulang meninggalkan sekolah. Berikutnya menuju ke soal yang ketujuh. Buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin kelas merupakan keteraturan yang terdapat di dalam kelas serta pengendalian diri seseorang untuk bersikap patuh terhadap bentuk-bentuk aturan yang telah ditetapkan dalam kelas agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam pembinaan disiplin peserta didik, kita mengenal beberapa teknik yang digunakan, yaitu teknik pengendalian dari luar yang berupa pembimbingan dan penyuluhan. Teknik ini juga sering diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan secara ketat, biasanya disertai dengan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Kemudian ada teknik pengendalian dari dalam, yaitu teknik ini berkaitan dengan pendekatan positif terhadap disiplin, yaitu peserta didik menunjukkan perilaku yang tertib dan disiplin patuh pada peraturan dan tata tertib yang ditetapkan di sekolah atas kesadaran diri. Berikutnya teknik pengendalian kooperatif, yaitu dalam teknik ini guru bersama peserta didik menegakkan disiplin. Kedua belah pihak harus menunjukkan adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam proses belajar mengajar yang mereka laksanakan. Baik, selanjutnya menuju ke soal yang ke-8 adalah bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Cara pengelompokan juga sangat beragam sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Menurut Syarkawi 2011, pengelompokan peserta didik dapat dilaksanakan melalui proses tes. Jenis tes yang dilaksanakan meliputi tes minat, tes bakat, dan tes kemampuan intelijensi. Berdasarkan hasil tes tersebut akan diperoleh potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, dan potensi tersebut dijadikan sebagai kriteria pengelompokan peserta didik. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di madrasah serta untuk memudahkan pembimbingan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Keefektifan cara pengelompokan dapat dilihat dari hasil atau pengaruh program pengelompokan peserta didik tersebut terhadap perkembangan daya berpikir anak. Cara pengelompokan peserta didik juga dapat menggunakan cara observasi yang dilaksanakan khusus untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, selanjutnya menuju soal yang ke-9. Bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi adalah pengelolaan pendidikan berbasis zonasi, memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Semua daerah umumnya telah menetapkan
memberikan petunjuk terkait pelaksanaan PPDB. Kesesuaian juga dapat dilihat dari penerapan jalur dan ketentuan kuota presentasi setiap jalur, destinasi, prestasi, dan perbedaan orang tua dalam PPDB. Namun, ada sebagian kecil daerah yang belum menetapkan zonasi berdasarkan perhitungan jumlah kelulusan dan daya tampung. Beberapa daerah yang sudah menetapkan PPDB berbasis zonasi juga belum membuat peta zonasi di wilayah tersebut. Kemudian manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari pengelompokan peserta didik adalah pengelompokan peserta didik, yaitu sistem dari lembaga pendidikan untuk memberikan jasa yang maksimal untuk siswa atau peserta didik. Tujuan dari grouping atau pengelompokan ialah untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di sekolah, aktivitas proses belajar mengajar dengan tertib dan lancar agar bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan. Teknik-teknik pengelompokan peserta didik dapat didasarkan pada 3 aspek, yaitu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan sosial emosional. Langkah-langkah pengelompokan yang perlu diperhatikan yaitu tidak mengabaikan asas individualitas, memperoleh dan membesar peran atau partisipasi dari masing-masing siswa dalam kelompoknya, mempertimbangkan fasilitas yang tersedia atau dimiliki, dan pembagian jenis kerja dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Kemudian berikutnya manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari macam-macam kenaikan kelas. Adalah kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya. Hal ini berlaku dengan tujuan untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Terdapat 3 macam kenaikan kelas, yaitu naik kelas bersyarat, dan tidak naik kelas. Faktor-faktor yang menentukan siswa berhasil atau tidak naik kelas adalah nilai akhir mata pelajaran, kerajinan, kedisiplinan, dan tingkah laku. Berikutnya menuju ke soal yang terakhir atau soal nomor 10, carilah dan bacalah A1 abstrak skripsi manajemen pendidikan secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. A. Judul skripsi, B. Fokus penelitian atau pertanyaan penelitian, dan C. Hasil temuan penelitian. A. Judul skripsi. Judul skripsinya yaitu manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. B. Fokus penelitian atau pertanyaan penelitian, yaitu manajemen peserta didik merupakan pengelolaan maupun perencanaan mengenai peserta didik dari peserta didik masuk ke lembaga sampai keluar. Peserta didik sudah menjadi tanggung jawab pendidik ketika di madrasah. Pendidik akan membentuk pribadi peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembahasan pokoknya dalam penelitian ini adalah manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, di mana pendidik akan menjadikan peserta didik yang memiliki siswa disiplin dan bertanggung jawab agar menjadi penerus bangsa yang baik. Hal ini menyebabkan peneliti tergugah untuk mengambil penelitian tersebut yang terfokus pada bagaimana perencanaan peserta didik di dalam meningkatkan disiplin siswa di MTS Negeri 1 Blitar, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan disiplin siswa di MTS Negeri 1 Blitar, dan bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan disiplin siswa di MTS Negeri 1 Blitar. C. Hasil temuan penelitian. Hasil yang dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan 2 pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kokurikuler atau arahan. Yang ketiga, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa-siswi yang bersikap disiplin. Baik, itu adalah penjelasan dari saya mengenai jawaban dari ujian akhir semester ganjil manajemen peserta didik. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.